Saudara, di gereja GKS sedang membicarakan bagaimana supaya dalam bulan-bulan ini untuk bisa menjadi murid yang sejati. Nah, saya bagian minggu ini untuk menyampaikan proses menjadi murid. Tadi bagian yang pertama saya bicara tentang proses yang kadang-kadang saudara dilukai, disakiti, di-cutting, ya, dipotong. Nah, hari ini bagian kedua saya ingin berbicara tentang proses menjadi murid, tapi bukan yang dipotong-potong. Kalau saudara mau dengerin yang dipotong-potong, kebaktian 1 ya. Sekarang kita baca yang enak-enak. Tidak soal potong-memotong, tapi belajar mengaplikasikan. Mari buka Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Berganti-gantian ya. Saya 18, saudara 19 dan bersama-sama pada ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 19. Kok nggak ada suaranya? Bareng-bareng 19. 1, 2, 3. Sekarang ayat 20. 1, 2, 3. Melakukan segala sesuatu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada. Oke, sebelum saya mulai dengan bercerita tentang proses menjadi murid, saudara perhatikan statement yang Yesus sampaikan. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di Jakarta. Di bumi termasuk Jakarta. Dan Tuhan berkata, ayat yang pertama kali kan pada waktu diberitakan Injil, bertobat lalu dibaptis dari Kristen deh ya. Tapi untuk jadi murid, di sini ada step 1 yang ditaksud Tuhan. Tuhan bilang gini, ajarlah mereka melakukan. Katakan bersama saya, kalau dia melakukan firman Tuhan, baru dia bisa jadi murid. Jadi murid bukan orang yang mendengar firman. Kebenaran hari ini saya bagikan, tapi itu understanding yang saya punya. Waktu saya deliver ini kepada saudara, saudara bisa nangkep dan saudara bisa ngerti. Tapi untuk Anda bisa jalan melakukannya, Anda mesti praktek. Satu hari saya main badminton dan saya keceklek gitu ya, jatuh gitu. Apa sih bahasa Indonesia yang nggak tahu tuh. Jatuh gitu, habis cemes gitu, terus jatuh. Tulang belakang saya L4, L5 kecetit. Dokternya bilang gini, kamu tidak boleh lagi main badminton. Terus, padahal satu-satunya olahraga yang membuat saya langsing adalah badminton. Begitu dibilangin nggak bisa, waduh saya menjadi langsung. Saya udah berpikir, terus dok masa nggak boleh olahraga yang lain? Saya tanya olahraga apa? Berenang. Lalu istri saya bilang, udah gak apa-apa, saya lesin kamu. Anak saya udah bisa berenang, istri saya udah berenang, cuma satu-satunya saya gak bisa berenang. Tapi kalau suami diajari istri biasanya gak mau. Lalu saya diajarin, gini Pak cara berenang. 1, rentangkan tangan. 2, rentangkan kaki. 3, angkat kepala, sepakkan tangan, dan Bapak akan jalan. 5 step saja. Gampang ya Pak? Gampang Pak. Ini ya bedanya murid sama orang Kristen. Dengerin ya. Kristen itu tadi dengerin tadi tuh. Rentangkan tangan, rentangkan kaki, angkat muka, sepakkan tangan, dan kecepak-kecepek kaki yang belakang. Jalanlah Bapak. Wah saya bilang mudah sekali. Lalu kemudian si gurunya langsung terjun. Ini caranya ya. Terjun.
Terus saya terjun juga. Cup. Begitu saya terjun, kok nggak bisa jalan? Tenggelam saja. Begitu itu tenggelam, langsung saya diangkat. Dia bilang gini, waktu saya diangkat itu Tuhan bicara, ini banyak orang Kristen yang kayak kamu. Kenapa tuh? Dia hanya tahu, tapi dia tidak punya experience. Anda bisa ngerti? Banyak orang Kristen yang tahu firman, tapi dia tidak melakukannya. They don't have experience with God. Kalau orang tidak punya experience dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa menjadi murid. Cara saudara memandang firman Tuhan, tadi cara berenang tadi, orang bisa ngerti cara berenang, tapi tidak otomatis bisa berenang. Anda bisa ngerti ya? Orang bisa ngerti cara nyopir, tapi tidak otomatis dia bisa menyopir sebuah kendaraan. Cara saudara memandang dan memperlakukan firman Tuhan, itu akan menentukan kedewasaan seseorang untuk menjadi murid dan untuk mengalami mujizat terjadi dalam hidup mereka. Jadi ini kedewasaan seseorang itu tergantung proses kali ini yang saya mau bicara bukan proses potong memotong, sakit, disakiti, dilukai. Tadi bagian yang pertama kalau saudara pengen tahu. Bagian yang kedua, how to apply the word of God in your life. Gimana mengaplikasikan firman Tuhan. Ada 4 step. Saya pengen saudara belajar 4 step ini. 4 step ini menolong saudara untuk bisa berjalan dengan Tuhan. Dan saudara bukan cuma tahu, kebenaran yang saya bagikan ini saudara tahu. Tapi untuk saudara menjalaninya, saudara harus praktek. Ya. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, you are what you see, what you think, and what you do. Kamu itu akan jadi seperti apa yang kamu bisa lihat, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu kerjakan. Dari caramu berkata-kata, saya bisa tahu siapa saudara. Nah sekarang kita mau belajar beberapa pandangan orang terhadap firman Tuhan dan makin satu step makin naik, makin naik, makin naik, makin naik dan paling atas tentunya yang paling sulit untuk dilakukan. Tetapi ini namanya proses, nggak ada orang itu bisa melakukan firman Tuhan itu instan, nggak ada. Itu sebabnya saya sebut proses menuju atau proses menjadi murid. Nomor 1. Proses yang pertama adalah proses di mana orang Kristen ya membaca Alkitab sebagai apa? Sebagai bahan bacaan. Alkitabnya itu atau firman Tuhan itu sebagai bahan bacaan. Jelek Pak? Enggak dong. Daripada enggak baca lebih baik baca dong. Daripada enggak baca Alkitab ya lebih bagus baca. Tapi ini step 1. Sekarang siapa yang baca Alkitab tiap hari? Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, jangan setengah tiang. Lumayan, itu step 1. Siapa yang belum? Tiap hari. Siapa yang nggak ngerti bahasa Indonesia? Kok banyak yang golput ya? Padahal pemilu masih tahun depan. Pak, bukannya kita baca Alkitab udah bagus Pak? Ya lumayan daripada yang nggak baca. Tapi membaca Alkitab, saudara membaca Alkitab dan Anda jadiin bacaan, itu tidak akan mengubah hidup saudara. Dengerin ya, nggak akan mengubah. Kalau hanya saudara membuat firman Tuhan atau Alkitab itu Anda baca sebagai bahan bacaan, maka saudara hanya dapat informasi. Tetapi Anda tidak menerima impartasi. Saya nggak usah panjang. Pokoknya saya step-step 1 yang penting-penting aja. Karena seharusnya semua orang Kristen harus membaca firman Tuhan setiap hari. Sekarang kedua.
Ada seorang hamba Tuhan namanya E.T. Pearson, dia berkata begini, while others books inform and some few reforms, the Bible transform. Jadi ada banyak buku yang memberi informasi dan sebagian bisa mereformasi, tapi hanya firman Tuhan yang bisa mentransformasi hidup. Daripada baca bobo, lebih baik baca Alkitab. Ya, lumayan daripada baca novel, lebih baik baca Alkitab. Daripada nonton drakor, lebih baik waktunya untuk baca Alkitab. It's good. Tetapi saudara hanya terima informasi. Sekarang, saya mau naik yang kedua, sebab saya pengen ngajar yang ketiga dan keempat menolong saudara supaya saudara jadi murid sejati. Yang kedua, ada orang Kristen yang sudah baca teratur, dan Tuhan sayang sama orang yang sudah bayar harga. Kadang-kadang saudara baca Alkitab, kadang-kadang ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Betul nggak? Nggak ngerti ini. Tapi saudara baca terus, Tuhan bilang ini, wah bagus nih. Kayak saudara makan itu loh. Kadang-kadang ya saudara butuh nggak butuh tapi tetap makan. Makan. Akhirnya Tuhan akan menolong saudara untuk naik tangga yang kedua. Tangga yang kedua ini, firman Tuhan bukan hanya sekedar dibaca, tapi dia meyakini bahwa firman Tuhan itu sebagai manual kehidupan. Jadi dia sudah melihat ini bukan sekedar bahan bacaan, tapi ini adalah cara untuk saya hidup di muka bumi. Kenapa? Saudara sebenarnya adalah makhluk surgawi. Saudara itu makhluk surgawi. Pak, kok Bapak bisa ngomong begitu? Saudara nanti baca ya, Yohanes pasal 17, ayat yang ke-13 dan 14. Saudara di sana akan saudara tahu bahwa Yesus berkata bahwa saudara dan saya ini bukan dari dunia, tapi saudara ini berasal dari Jakarta. Bukan. Mari bilang sama saya ini aslinya bukan Jakarta. Asli saya dari sorga. Coba di sini berapa banyak yang tahu bahwa saudara makhluk surgawi. Tapi saudara di dunia ini, saudara tinggal di satu negara, saudara asli sorga tapi tinggalnya di bumi. So that's why hukum yang berlaku dalam hidup saudara, sekarang saudara saya tanya, waktu saudara ada di Amerika. Saya tanya saudara, atau saya pada waktu saudara pergi ke Australia, ke Amerika, kalau saudara warga negara Indonesia, paspor saudara paspor apa? Indonesia. Hukum yang berlaku untuk saudara apa? Hukum Indonesia. Anda akan diperlakukan dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Demikian juga saudara orang makhluk surgawi. Saudara aslinya dari surga. Untuk hidup di dunia ini, ada manual hidupnya, yaitu firman Tuhan. Kalau orang sudah sadar ini manual hidup saya, dia baca firman Tuhannya lebih teliti daripada orang yang sekedar bacaan. Setiap ada kalimat, wah ini saya nggak cocok nih ya. Berhenti dulu sejenak. Wah saya mesti kerjakan ini. Proses penyesuaian inilah proses untuk menjadi murid. Tidak semua yang saudara baca langsung satu hari selesai. No, hari ini saya belajar mengampuni. Bagus kata Tuhan. Besok belajar memberi. Dulu pelit, sekarang lebih pelit. Enggak bertumbuh kalau begitu. Kalau dulu pelit, sekarang agak pelit. Ya lumayan. Ya toh? Nah sekarang. Kalau firman Tuhan itu saudara tahu bahwa itu manual kehidupan, saudara akan lebih teliti membacanya dan lebih hati-hati mengaplikasikannya. Saya beri contoh. Kalau orang membeli mobil, dia pasti diberikan manual mobil. Betul apa betul? Kalau saudara dikasih manual mobil dan saudara harus mentaati mobil itu bilang kalau kamu di tangki belakang itu ada diisi dengan bensin, tangki depan diisi dengan aqua. Aqua, betul ya?
air. Tapi saudara bilang gini, bensin itu bau. Saya senang orange juice. Makanya tangki saya isi dengan orange juice. Pertanyaan saya, jalan apa tidak? Tidak jalan. Nah, waktu saudara membaca firman Tuhan, Anda lihat, Anda harus melakukan persis, tepat seperti firman Tuhan. Kita akan mentaati sepenuhnya, kalau saudara mentaati sepenuhnya, hidup saudara dijamin berbahagia. Pasti. Saudara kalau taati manual mobil dari Toyota, ya saudara pasti bahagia, mobilnya nggak mogok. Tapi kalau Anda nggak taati manual, mana mungkin sih, masa ya enakan Aqua saya minum, saya bisa minum Aqua, kalau gitu pantat belakang mobil saya tak isi Aqua. Sekalipun saudara isi semaumu, ya nggak apa-apa itu udah punyamu kok. Tapi Anda akan tidak menikmati dari manual yang diberikan oleh pabrik itu. Konsekuensinya apa Pak? Konsekuensinya kalau saudara tidak ikuti manual, maka tadi mobil itu mogok. Nah, sekarang ini statement saya. Kalau terjadi mogok dalam kehidupan saudara, baik dalam keluarga, bisnis, keuangan, hubungan saudara dengan orang lain atau relation dengan orang lain, berarti ada manual kehidupan yang tidak dijalankan dengan benar. Contoh, kenapa Pak yang satu keluarganya kok bahagia? Karena dia mentaati hukum tentang keluarga. Hai suami, kasihlah istrimu, ditaati. Hai istri, tunduklah kepada suami, ditaati. Yang satu kenapa enggak bahagia, mogok keluarganya, bertengkar melulu, karena istrinya disuruh tunduk malah nanduk. Istri disuruh jadi penolong malah jadi perongrong. Akhirnya dia tidak pernah menikmati kebahagiaan. Bukan karena Alkitabnya yang berbeda, tapi cara mengimplementasi dalam hidupnya. Kenapa Pak yang satu kok bisa diberkati ya? Dia hidupnya bahagia ya? Kok kalau saya itu Pak ya kenapa kok saya kok mepet? Duit itu loh mepet, pet gitu Pak. Kalau dia tuh duitnya kok bisa berlimpah. Ada hukum tentang keuangan. Berilah maka kamu akan diberi. Pelitlah maka kamu akan kok nggak dilanjutkan sih? Iya, jadi saya suka lihat gini. Kenapa ada orang yang saudara saya lahir dari keluarga yang miskin sih enggak, tapi melarat. Jadi saya melarat itu cukup puluhan tahun, jadi saya ahli tentang ilmu kemelaratan. Jadi saya ngerti bagaimana jadi orang melarat, susahnya orang melarat. Dan Alkitab ini mempunyai manual bagaimana supaya hidup kita diberkati. Sebab Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi kenapa Yesus bilang hidup dalam segala itu semua. Dalam segala kelimpahan. Kenapa kok ada orang yang tidak mengalami kelimpahan? Pasti ada hukum yang dia tidak taati. Pasti. Setiap kali ada businessman yang datang kepada saya dan kemudian dia bilang, saya ini loh Pak kok rugi melulu, saya kok enggak kangtonya enggak datang-datang, kenapa tender enggak dapat terus? Saya lalu panggil dia. Kamu kerjakan enggak hukum-hukum ekonomi di dalam Alkitab? Kamu udah beri perpuluhan kah? Belum Pak. Udah beli benih, nabur untuk benih? Belum Pak. Kamu mau untung atau buntung? Untung dong Pak, taati hukum. Kalau utang, bayar. Jangan utang, ditagih, pura-pura lupa.
Bayar. Baik Pak. Benahi, semua mesti dibenahi supaya dia bisa menjadi pribadi yang sesuai dengan firman. Kasus apa saja? Kalau saudara mengalami kesulitan di area tertentu, keuangankah, keluargakah, penyakit, sakit, Tuhan menciptakan Anda supaya Anda sehat. Kenapa kok ada yang sakit? Pasti ada yang melanggar firman Tuhan. Apa saja? Semua aspek hidup ini. Tuhan sudah memberikan manual kehidupan. Tujuannya supaya saudara dan saya bisa berbahagia. Mari katakan bersama saya, Tuhan memberikan firman. Kurang keras, Tuhan memberikan firman supaya hidup saya berbahagia. Ada orang bilang, firman Tuhan itu susah dilakukan ya Pak. Kenapa? Aduh, kita yang enak-enak selalu yang dilarang. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Itu lagunya Rhoma Irama itu. Zamannya Pastor Lewi pada waktu masih kecil tuh lagu itu tuh. Kalau yang muda-muda nggak tahu lagu itu. Betul nggak Pastor Lewi ya? Dulu masih nyanyi lagu itu ya. Oh denger-denger aja ya. Josh Muller dia berkata begini, God is the author of Bible. And only the truth it contain will lead people to true happiness. Tuhan itu penulis Alkitab. Dan kebenaran yang ada di dalamnya akan memimpin orang itu untuk mengubah orang itu menuju kepada kebahagiaan. Anda pengen bahagia, enggak ada cara lain. Taati firman, enggak ada cara lain. Dan proses mentaati firman Tuhan itu juga proses. Enggak ada yang nyakitin saudara, enggak ada yang melukain saudara. Tapi Anda mendisiplin dirimu sendiri untuk saudara bisa taati firman. Taat pertama tadi baca firman Tuhan aja udah kamsia 12 kali. Tuhan udah senang lihat saudara baca Alkitab. Kedua, Tuhan mau supaya saudara lakukan itu sebagai manual hidup saudara. Billy Graham dia berkata gini, wherever the word of God is hidden or ignored, there will be certain destruction. Billy Graham ini hamba Tuhan yang saya sangat respect. Dia berkata, di mana firman Tuhan itu dilupakan, tidak dinyatakan, atau tidak dilakukan, akan selalu ada kerusakan. Selalu. Firman tentang uang, ya yang rusak ya uang. Anda langgar tentang keluarga, ya firman Tuhan tentang keluarga yang Anda langgar, ya yang rusak keluarga. Firman tentang hubungan Anda satu dengan yang lain, Anda abaikan, ya itu bagian itu yang rusak. Pokoknya bagian firman yang kita ignore, yang kita pura-pura tidak tahu atau kita tidak lakukan, sama saja tuh akan ada distraction di sana, ada kerusakan. Nah, saya akan mengajar bagian yang ketiga sekarang. Ini penting bagi orang percaya. Yang pertama tadi, saudara, Alkitab dipakai untuk sebagai bacaan renungan harian setiap hari. Bagus. Step yang kedua, Anda mulai setelah Anda baca, Anda mempraktekkan, melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan, saya jalankan. It's good. Itu yang membuat saudara bertumbuh iman. Sekarang bertumbuh kekristenan saudara. Sekarang yang ketiga, firman Tuhan itu sebenarnya adalah sumber daripada iman. Kok begitu Pak? Iya, di Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan gini. Iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Televisi, bukan ya? Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Jadi source dari iman adalah apa? Firman. Nah, sekarang satu hari saya lagi ada di rumah doa, saya duduk gitu ya.
Lalu Tuhan memberikan penjelasan ini. Dan akhirnya saya tulis menjadi sebuah buku. Tuhan tuh bicara kepada saya tentang alat tukar. Saya duduk ya, lalu saya diperlihatkan seperti kayak orang nonton televisi tentang hidup saya dengan anak saya. Cerita apa sih Pak? Satu hari kalau saya habis pelayanan, anak saya masih kecil umur 3 tahun, selalu pulang dia selalu minta Silver Queen. Ya anak kecil senanglah dengan coklat. Satu hari saya tidak bawa coklat dan anak itu bilang, "Papa, mana cotatnya itu? Cotatnya mana? Kok nggak ada cotat?" Lalu saya bilang gini, saya ambil uang, terus kemudian saya kasih dia uang 100 rupiah. Lalu dia bilang gini, "Papa, Ika tuh butuh cotat, bukan kertas." Gini nak, maksud Papa, kamu pergi ke warung, lalu kemudian kamu tuker dengan coklat ini. Kamu bilang aja anter, nanti kamu bilang cotat, cotat gitu pasti kasih. Kamu tahu jawaban anak saya? Anak saya bilang gini, "Mana mungkin kertas kok ditukar sama cotat?" Terus waktu saya diperlihatkan itu sama Tuhan, saya mulai ngerti. Jadi sebenarnya, ini dengarkan. Sebenarnya kenapa kok kertas nggak sembarang kertas? Kalau saya nyobek kertas lalu kemudian saya suruh dia pergi ke warung ditolak. Tapi karena ini adalah alat tuker yang telah disepakati. Punya uang 100 ribu enggak? Punya uang 100 ribu? Pinjam dong satu dong Pak. Enggak diambil loh Pak. Pinjam aja. Satu aja Pak, jangan banyak-banyak Pak. Duitnya banyak sekali. Dia bilang gini, ini anak-anak saya. "Mana mungkin kertas bisa jadi cotat?" Terus saya bilang gini, sekarang kamu pergi ke sana. Kalau sampai kamu nggak dapat coklat, Papa akan temenin ke sana dan kamu pasti dapat coklat. Anak saya, karena dia nggak ngerti, dia pergi aja ke kasih warungnya. "Cotat, cotat." Kasih dia Silver Queen, lalu uangnya ditinggal. Padahal Silver Queen cuma 15 ribu. Dia pulang lagi, dia kaget, dia bilang gini, "Papa, papa, papa, mujizat terjadi." "Apaan?" "Masa kertas bisa jadi Silver Queen?" Terus saya tanya kembaliannya, "Mana nak?" "Enggak tahu." Dia pikir udah dapat coklat aja sudah luar biasa. Kenapa kok dia perlu saya terangin? Dia belum ngerti ini itu uang. Oke? Lalu sekarang, nggak usah saya terangin, gini langsung disabet sama dia. Sudah. Langsung disabet. Kenapa? Udah ngerti. Nah sekarang apa sih iman itu? Pinjam dulu ya Pak sebentar ya. Tenang Pak, saya turun nanti kok. Sekarang perhatikan, Tuhan tuh bicara sama saya, kan ada definisi iman tuh. Saya mau kasih saudara definisi yang lebih sederhana. Apa tuh iman Pak? Iman adalah mata uang sorga. Heaven currency. Yang sah, yang bisa Anda tukarkan apa saja yang ada di sorga untuk bisa turun di muka bumi. Kenapa? Sekarang gini, kenapa kalau saudara ke Amerika kok nggak pakai uang ini? Saudara pakai apa? US dollar. Karena itu adalah kesepakatan yang dibuat di Amerika. Sorga juga sama. Heaven currency is not money. Heaven currency is not gold or silver. But heaven currency is faith.
Jadi kalau orang baca firman, maka tertanam banyak firman. Nah sekarang, langkah yang ketiga, orang-orang yang mau belajar tentang iman, dia tidak pernah bisa punya basic iman yang kuat tanpa dia urutan 1 dan urutan 2 dijalanin. Urutan 1 harus dijalankan, baca firman Tuhan setiap hari. Supaya memorinya banyak. Yang kedua, dia harus lakukan setiap prinsip firman supaya dia menikmati kebahagiaan. Sebab pada waktu yang ketiga ini saudara bukan hanya melihat yang ketiga, Tuhan akan izinkan saudara melewati sebuah proses untuk bisa menurunkan yang tidak kelihatan, yang dari sorga bisa turun di muka bumi. Heaven currency is not money. Kalau uang sebagai alat tukar yang sorga bisa terima, hanya orang kaya yang bisa mengalami mujizat. Tetapi, dengarkan, yang bisa diterima alat tukar yang sorga bisa terima itu namanya yang keras. Jadi semua orang bisa beriman. Karena saudara semua pegang Alkitab. Dan untuk bisa menurunkan, ingat ya, sorga itu pelan-pelan. Sorga itu selama alat tukarnya pas, semua bisa turun. Sekarang lihat saya ke depan. Kenapa saya mau jelaskan ini menolong saudara? Sebab ini membuat saudara bisa menjadi murid Tuhan lewat proses ini. Sekarang saudara perhatikan saya pelan-pelan. Kalau saya punya uang 100.000, dengan saya punya uang 1 juta, saya bisa nuker di supermarket lebih besar yang mana saya bisa tukar? Yang 1 juta. Jadi iman juga gitu, ada iman yang besar, ada iman yang sedang, ada iman yang kecil. Jadi kalau saudara memerlukan nilai tukar tertentu, kalau sorga bilang gini, itu enggak bisa pakai uang 100. Kamu harus pakai iman level 200. Maka saudara mesti naikin level imanmu supaya waktu nanti ditukar, saudara langsung kenyataan bisa terjadi. Kenapa banyak orang, nah ini nih, banyak orang pikirnya beriman itu sama dengan nekat, bondo, nekat. Beda jauh. Orang sekarang saya tanya saudara, kalau Anda punya uang 1 juta, terus Anda mau beli air minum di dalam air minum di supermarket, apakah saudara perlu berdoa kenceng kah? Tolong tuker ini dengan aqua. Perlu gitu enggak? Enggak perlu. Kenapa kok Anda percaya saja? Karena Anda tahu nilainya. Sekarang saya tanya nih. Kalau di situ ada orange juice, 1 botol harganya 250.000. Udah anggap gitu aja ya, 250.000. Terus saudara punya uang 100.000. Terus saudara bilang, saya mau orange juice yang di botol itu. Terus kemudian mbaknya bilang, enggak bisa Pak, kurang. Terus saudara berdoa, berikan orange juice itu. Saya tanya, diberikan enggak orange juice? Loh, doa bahasa roh kok tadi kok? Ini kebanyakan orang, perhatikan, ini kebanyakan orang Kristen memikirkan bahwa dia pikir dengan doa yang panjang, dia bisa menaklukkan surga turun di muka bumi. Itu sama sekali tidak benar. Itu sebabnya doa ngotot-ngotot, gak ada gunanya. Saudara tuh pergi ke supermarket selama saudara punya nilai tukar uang, saudara cukup nilainya, saudara tidak usah bergumul. Demikian juga selama saudara menyimpan firman dan Anda lakukan, Anda percaya akan janji firman-Nya, maka semua yang saudara dijanjikan oleh Tuhan semua bisa jadi kenyataan dalam hidup saudara.
Karena memang nilai tukarnya cukup. Sampai sini saudara bisa ngerti kah? Oke, good. Billy Graham dia berkata gini, faith grow when it is planted in the fertile soil of God's word. Jadi iman itu tumbuh dengan baik, dengan subur apabila ditanam di dalam tanah yang subur, yakni hati saudara. Sekarang saya mau buat statement supaya saudara ngerti maksud saya. Jadi kalau gitu kita perlu ya Pak beriman, iya. Punya iman besar perlu nggak Pak? Perlu sekali. Semakin besar imanmu, saudara menghadapi apa saja saudara lebih tenang. Kenapa? Karena Anda tahu aku bisa tarik sorga turun ke muka bumi ini. Kenapa? Yang lain khawatir. Gini ya, oke. Kenapa kok khawatir? Kalau saudara punya uang di bank 100 juta, lalu kemudian ada debt collector nagih 10 juta. Anda khawatir apa enggak? Khawatir enggak? Kenapa? Karena saudara bisa tarik. Sebentar ya Pak, besok ya saya ambilin ATM-nya. Bayar, jebret. Tapi kalau di bank tidak ada simpanan kita, tiba-tiba debt collector minta 10 juta. Saya tanya, khawatir enggak? Khawatir. Kenapa sih orang khawatir? Karena persoalan yang datang lebih besar daripada kemampuan saudara. Sekarang pertanyaannya, kalau saudara punya iman, saudara itu orang lain khawatir, Anda enggak khawatir. Kenapa Anda khawatir? Bukan gini, tidak khawatir, tidak khawatir, tidak khawatir, tidak khawatir. Bukan begitu. Apalagi kalau seminar motivasi. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Bukan karena itu. Pak boleh nggak ngikutin kayak gitu? Ya boleh silakan nggak apa-apa. Nanti seminar motivasi nggak laku nanti gara-gara saya lagi. Jangan dong. Tetapi saudara saya pengen memang nggak cemas, emang nggak khawatir. Ya memang enggak. Kenapa? Karena firman ini sudah jadi daging dan saudara menjadi pelaku firman dari setiap janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Pak, kenapa ada orang sengsara? Ini statement saya. Orang sengsara di muka bumi itu karena dia tidak tahu bagaimana cara menukarkan yang baik dari sorga datang ke bumi. Jadi kalau dia nggak tahu caranya, pemain keyboard tadi mana ya? Nemenin saya tadi ya. Ada ya? Boleh temenin saya dong, takut sendirian. Jadi kenapa ada orang sengsara? Tadi ada pemain keyboard. Rumahnya dekat saya itu tadi. Orang sengsara itu karena dia tidak tahu bagaimana cara nukernya. Saya kasih ilustrasi cepat ya, supaya saudara tahu. Ada orang, dia beli tiket mau naik kapal ke Papua. Semua orang beli tiket dan ada satu orang pemuda ini, dia beli tiket dan uang dia cuman cukup beli tiket. Waktu dia beli tiket, semua orang masuk. Lalu kemudian di hari pertama mulai ada kloneng. Semua orang di situ makan. Waktu makan saudara, si anak ini dia duduk di situ. Gak ngapa-ngapain, dia duduk di situ. Lalu kemudian dia nonton dari jendela kamarnya, kok itu orang pada makan duitnya banyak banget, kok gak ada yang berbelas kasihan. Hari yang kedua, kloneng, orang pada makan, dia nggak makan. Hari ketiga, dia mulai lemes dan terkapar, dia nggak lihat lagi. Terus kemudian anak ini mulai sengsara. Nak. Makanya banyak orang sengsara oleh karena dia tidak tahu. Lalu orang ini
Karena dia terkapar, dia nyanyi. Hidupku yang sengsara. Kamu gak tahu ya lagu ini ya? Penuh dengan penderitaan. Oh Tuhan tolong jalan kehidupan, jauhkan cobaan dariku. Kamu gak pernah dengar lagu ini ya itu ya? Itu zamannya Pastor Lewi itu sebenarnya. Tapi di situ aja tenang-tenang. Lalu kemudian nakodanya datang di situ. Loh nak, kenapa kamu terkapar? Kenapa kamu sengsara? Lalu kemudian anak ini jawab, Om aku cuman beli tiket. Mana tiketmu? Ini Om tiketnya. Kamu tahu nggak di dalam tiket ini? Dibuka baliknya. Ada kupon tiket 1 per 1 yang kamu bisa makan setiap hari. Jadi saya boleh makan? Boleh. Jadi nanti kalau teman-teman kloneng kamu keluar makan. Dia udah hilang 3 hari. Dia bilang nanti kalau ada tank saya akan makan 3 hari itu. Tapi mana bisa. Makanya dia nggak nyanyi lagi. Hidupku yang sengsara. Nggak ada yang nyanyi lagi, kenapa? Karena udah tahu. Harusnya Edisi Litonga kalau dengerin khotbah saya, dia akan punya syair berikutnya. Yesus jalan keselamatan. Yesus jalan kehidupan. Siapa yang percaya dan taat firman-Nya pasti berbahagia selamanya. It's true. Tadi syair yang kedua itu, kalau ada Edisi Litonga pasti diambil untuk rekaman berikutnya. Saudara, jadi kalau begitu Pak, intinya banyak orang yang sebenarnya udah beli tiket nama Yesus, taat firman-Nya, tapi dia nggak tahu bagaimana cara menggunakannya, cara menukarkannya. Nah sekarang saya dengan cepat, ada 4 komponen iman itu. Jadi komponen yang pertama, nanti saya kasih contoh supaya saudara bisa berjalan dengan Tuhan ya. Nomor 1, Roma pasal 10 ayat 17. Komponen iman ada 4. Nomor 1, saudara harus menerima rema yang datang dari Tuhan. Nomor 1. Pak, ini bedanya antara bonek sama boman. Pak, kalau bonek nggak ada rema, nggak ada perintah Tuhan, nggak ada suara Tuhan, tapi dia jalan, itu namanya bonek. Tapi kalau saudara melangkah karena saudara menerima rema, rema itu apa Pak? Rema adalah suara Tuhan yang kita terima pada waktu saudara membaca firman Tuhan. Jadi makanya orang banyak bertanya, Pak, kenapa kalau saya berdoa, saya ngotot-ngotot, teriak-teriak kok nggak keluar Pak? Nggak jadi Pak. Kalau Bapak kok nggak ngotot-ngotot kok semua jadi? Bedanya Pak, nomor 1. Komponen iman harus based on rema. Jadi saudara mesti terima. Efesus sekarang yang kedua, Roma pasal 10 ayat 9. Setelah saudara terima rema, saudara harus percaya. Jadi komponen nomor 1, saudara harus menerima rema. Yang kedua, saudara harus percaya kepada firman Tuhan. Efesus 1 ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Artinya gini, firman Tuhan itu hebat
tapi bagi mereka yang percaya. Yang tidak, yang sepele. Tapi kalau saudara pegang erat, maka firman itu menjadi hebat kuasanya. Pertama tadi apa? Harus terima apa? Rema. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, saudara harus berkata-kata. Roma pasal 10 ayat 10. Saudara berkata. Berkata sesuai apa? Sesuai rema yang saudara dapatkan. Sesuai dengan firman yang saudara dapat. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. Karena kami memiliki roh iman yang sama. Kami percaya maka kami berkata-kata. Jadi orang tuh kalau percaya dia itu ngomong. Berulang kali. Saya kasih cerita ya. Saya cerita. Satu hari saya ada di Bethlehem. Bethlehem itu dari kata bet rumah, lehem roti, rumah roti. Waktu saya ada di sana, saya disuruh membaca kitab Rut. Waktu saya baca kitab Rut itu, Tuhan tiba-tiba bertanya kepada saya, kenapa namanya rumah roti, kok ada orang Elimelech dan Naomi pergi ke Moab? Saya jawab, di sini ada jawabannya. Saya jawab, karena ada kelaparan Tuhan. Lalu Tuhan tanya sama saya, kamu mau nggak orang-orang di kota kamu nggak kelaparan? Lalu mengungsi ke kota lain. Saya bilang nggak mau Tuhan. Kalau kamu nggak mau, kamu pengen nyelamatin mereka, kamu bikin ministry untuk menolong mereka yang miskin. Saya beri nama ministry sesuai dengan asalnya. Bethlehem, artinya rumah roti. Bahasa Inggrisnya house of bread. Waktu saya dengar itu, saya pulang, saya ceritakan ke anak-anak saya yang lain ya. Pada pengurus, orang inti saya ceritain. Kita mesti nolongin orang-orang miskin, orang-orang susah. Bikin apa Pak? Enggak tahu. Pokoknya kita terima firman. Rema itu saudara terima dan saudara percaya. Setelah saudara percaya, saudara mesti bagikan kepada orang lain. Setelah Anda bagikan kepada orang lain, ada yang percaya, ada yang enggak percaya. Tetapi saudara minimal saudara sendiri yang harus percaya. Setelah itu poin yang keempat. Yakobus 2 ayat 26, setelah saudara berkata-kata, saudara harus mulai bertindak, berani bertindak. Karena kalau iman tanpa perbuatan pada hakikatnya iman itu mati. Jadi saudara disuruh oleh Tuhan ada rema, lalu kemudian Anda percaya, setelah Anda percaya berkata-kata, lalu kemudian saudara baru bertindak. Saudara, supaya cepat ya, tiba-tiba setahun kemudian Tuhan memberikan kepada kita tanah 12 hektar. Waktu saya tanya, untuk apa ya tanah 12 hektar? Lalu Tuhan lebih jelas lagi. Nanti kamu membangun rumah Tuhan di sini. Yang sisanya kamu membangun house of bread. Oh, saya langsung lagi jelas. Lalu kemudian ketika mulai awal, kita mulai menolong orang-orang yang miskin. Dengan apa Pak? Dia kerjain orang-orang miskin ini. Dan di tengah-tengah pandemi, tiba-tiba semua lockdown ya, gereja juga ditutup. Saya 2,5 tahun tidak diundang ke GKS ini. Enggak diundang sama sekali saya. Karena apa saudara? Lockdown semua. Dan di tengah-tengah lockdown saya ngantor di kebun. Muka saya jadi hitam. Jemaat bertanya, kenapa Bapak mukanya hitam? Karena saya ngantornya di kebun. Saya ngawasi proyek-proyek di kebun dan banyak orang tanya. Kenapa kok saya tiba-tiba manggil kontraktor sampai ada saya 5 kontraktor yang saya panggil untuk membangun rumah sapi, rumah greenhouse, mes untuk karyawan, kolam ikan. Mereka bekerja selama 1,5 tahun lalu selesailah singkat cerita. Lalu sampai satu hari ada pengerja datang, Pak
Ini lockdown semua Pak, nggak ada gereja, nggak ada kebaktian Pak. Itu Bapak panggil 5 kontraktor itu, nanti siapa yang bayar Pak? Pendeta jangan ditanya duit. Jawabannya pasti dari Tuhan. Saudara jangan tanya pendeta kalau tanya duit. Dari Tuhan. Pengerja tanya gitu, saya jawab gitu. Oh, ya udah, oh, dari Tuhan Pak. Enggak dari jemaat kan Pak. Dari ketawamu saya ngerti maksudnya. Oh, udah dia ngacir. Gantian full timer datang kepada saya, dari full timer ngomong ke full timer ngomong ke full timer, dan tidak ada yang berani ngomong ke saya. Ada jubir satu datang di kebon dan dia tanya gini, Pak Gembala, ini 5 kontraktor kerja begitu banyak orangnya, ini kira-kira kita bulan depan dapat gajian apa enggak Pak? Saudara, himpitannya ya dari luar dihimpit, full timer menghimpit. Tapi hanya satu kekuatannya apa? Rema, ada firman yang keluar. Firman itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan rema itu yang terus saya perkatakan. Saya ngomong terus menerus. Setelah jadi, bisnismen datang. Pak, ini ROI-nya berapa lama ini Pak? Tak panggil, saya tuh duduk. Duduk sini ya. Saya udah cerita kepada kamu, semua pemimpin, kita disuruh ngasih makan orang miskin. Kita tidak disuruh cari untung. Jadi kamu jangan tanya Roy. Kalau Roy Tirtaji ada di sini. Tapi jangan bicara tentang Roy yang benar. Dia mulai ngerti bahwa maksudnya adalah untuk memberi makan. Kapan untungnya Pak? Saya jawab, dengerin ya cara berpikirnya supaya mereka ngerti. Seharusnya saya setiap bulan mengeluarkan kok kasih makan orang miskin itu, saya harus kasih makan mereka 300 juta. Setiap bulan. Pertanyaannya, kalau saya enggak ada ministry yang dibangun, berarti gereja harus keluarkan 300 juta. Jadi waktu mereka bisa menghasilkan 50 juta, saya udah untung. Bagi bisnismen, sudah untung belum? Penghasilannya 50 juta. Yang dikeluarkan 300 juta. Untung atau masih rugi? Businessman bilang, wah gulung tikar nih. Nah saudara mesti belajar mentaati firman. Apa sih yang disuruh Tuhan? Tuhan cuman bilang kasih makan orang miskin. Jadi gara-gara businessman tanya Roy itu, saya berpikir cari untung. Setelah saya cari untung, Tuhan tanya, emang kamu saya suruh cari untung? Wah saya kepukul saudara. Sejak itu saya nggak mau pikir cari untung. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya bilang gini, setiap kali mereka tanya, Bapak udah untung? Udah. Saya harus keluar 300 juta, sekarang ada dikurangi 50 juta. Saya tinggal keluarin 250 juta, untung 50 juta saya. Bisnis semuanya ngerut-ngerutkan kepala gitu. Ini bisa gulung tikar nih. Kamu lihat gulung tikar apa tidak? Saudara kadang-kadang iman itu ada tes dari setiap ujian. Nah itu sebabnya proses. Ini nggak ada yang lukai saudara, nggak ada yang nyakitin. Tapi saudara berjalan dari janji Tuhan ke janji Tuhan yang lain. Dan setelah itu naik 100 juta. Pada waktu naik 100 juta, untung Bapak, untung. Harusnya 300 juta kok. Kita udah ada tinggal tambah 200 juta. Dan seterusnya naik-naik. Saudara, kalau saudara berpikir untung, jangan bangun ministry. Bangun bisnis. Tapi kalau saudara disuruh Tuhan,
Tuhan sudah tahu cara yang terbaik. Saya mau putarkan satu video, setelah itu kita sembahyang. Dan akhirnya tanpa saya tahu, sekarang ya, full timer semua udah dibayar, ya toh? Kontraktor semua terbayar enggak Pak? Terbayar semua. Dan mereka yang bilang, mana mungkin, mana mungkin, mana mungkin. Dan sekarang semua diam karena apa? Dibuat Tuhan semua mungkin. Kita lihat video ini, saya harap media bisa tolong. House of Bread atau HOB lahir dari sebuah visi, berawal dari memberi makan orang-orang yang membutuhkan, kemudian memberi makan kota. Sebagai langkah perwujudan visi pada tahun sayuran sehat bebas pestisida bagi jemaat. Sayuran organik adalah yang pertama dihasilkan oleh HOB, menyadari kebutuhan yang meningkatkan hasil produksi dengan mengembangkan sayuran hidroponik. Untuk pembudidayaan ini, dibangunlah sebuah greenhouse yang mulanya hanya satu greenhouse berukuran kecil saja. Kemudian untuk menjawab kebutuhan yang terus bertambah setiap harinya, HOB mendirikan lagi greenhouse kedua, 3, dan 4. Di awal tahun 2020 saat pandemi COVID-19 mulai merebak, HOB melakukan perluasan visi untuk memberi makan kota. Berangkat dari visi tersebut, HOB lantas membangun greenhouse 8 dan 9 berukuran raksasa dengan kapasitas lubang tanam jauh lebih besar dari sebelumnya. Pengembangan terus berlanjut dengan dibangunnya greenhouse 5, 6, dan 7. Tak terbatas pada sayuran, HOB juga mengelola perkebunan buah organik dengan mengusung prinsip yang sama. Buah-buahan yang dihasilkan adalah buah-buah yang sehat karena bebas pestisida, kaya vitamin dan nutrisi yang diperlukan tubuh. Seperti pisang Cavendish, nangka, cempedak, alpukat, anggur, dan jambu kristal. Untuk makanan sumber protein, HOB membudidayakan ikan nila yang keberhasilannya sudah dapat dinikmati sekarang ini. Dalam pembiakannya ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Di dalam kolam pemijahan terjadi proses pemisahan antara induk ikan jantan dan betina, untuk kemudian dikawinkan agar menghasilkan telur-telur ikan. Telur-telur yang telah menjadi anak-anak ikan nantinya dipindahkan ke kolam pendederan sampai besarnya mencapai sekitar 4 atau 5 cm. Setelah mencapai besar yang diinginkan, anak-anak ikan seterusnya ditempatkan ke kolam pembesaran sampai siap dipanen. Ada sebanyak 220 kolam yang terdiri dari kolam pemijahan, pendederan, dan pembesaran. Beda pembiakan ikan nila HOB dengan yang lain, HOB menggunakan sistem pembiakan murni. Dengan kata lain, ikan nila yang dihasilkan adalah ikan yang bukan saja segar, tetapi juga sehat dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Selain dalam bentuk ikan mentah, ikan nila HOB juga tersedia dalam kemasan frozen dengan 2 varian rasa, yakni ikan nila original dan ikan nila bumbu kuning. HOB juga mulai membangun sebuah pabrik yang nantinya akan memproduksi makanan hasil dari pertanian dan peternakan HOB dengan skala produksi yang besar. Semua yang dahulu masih merupakan sebuah visi atau sebuah mimpi yang Tuhan taruh di dalam hati kita, sekarang GBWTC Families punya, tidak pernah menduga ya, punya pabrik, punya rumah produksi yang besar di dalam kawasan House of Bread itu sendiri. Sehingga semua bahan fresh karena tidak melalui daratan yang panjang, dan saya berdoa House of Bread bisa jadi berkat bagi kota, bagi orang-orang di sekitar, komunitas, dan bahkan bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Di tahun 2022, HOB juga membangun fasilitas eduwisata, meliputi sebuah amphitheater yang akan dijadikan sebagai tempat berkumpul dan sarana edukasi bagi pengunjung yang ingin mempelajari tentang sistem pertanian di HOB Farm. Di tahun yang sama, HOB juga membuat sebuah restoran yang diberi nama HOB Resto. Dengan adanya HOB Resto, para pengunjung dapat menikmati makan olahan hasil dari HOB Farm, meliputi ikan, sayuran yang organik. HOB kini memikul tanggung jawab yang lebih besar, yang awalnya hanya mengubah komunitas, memasuki tahap memberi pengaruh bagi kota. Hal ini terbukti dengan adanya kunjungan dari para pemimpin kota untuk menyaksikan dan mempelajari langsung integrated farming HOB. Mereka pun terinspirasi memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dengan menerapkan kegiatan serupa. Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Meski harus melalui jatuh bangun dan beragam tantangan, apa yang dikerjakan HOB telah nyata untuk melayani kota. Bersama HOB, kita jalani hidup sehat setiap hari. Sehat warganya, kuat kotanya.
sekarang menjadi tempat training, tempat edukasi, sekarang jadi tempat eduwisata, sekolah-sekolah dari Jakarta, dari mereka datang. Tapi kalau yang anak sekolah datang bayar. Kenapa? Kasih makan orang miskin. Jadi sekarang mereka lihat, kalau orang pabrik yang benar kan kita lihat marketnya dulu baru diproduksi. Kalau ini bikin dulu, jualannya kemana tidak tahu. Tapi hari ini saudara lihat yang tidak pernah kita pikir. Ternyata Tuhan sediakan semuanya. Ajaib Tuhan itu. Saya berdoa supaya kalau saudara terima sesuatu dari Tuhan. Ingat ya, jadi untuk proses jadi murid itu udah instan. Ada proses yang harus saudara jalani. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.